Terima kasih masih bersama kami dan kita masih bersama tamu istimewa kita Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Pak Anies Mata. Pak Anies, mungkin sebelum kita berdialog lagi bisa diminum sebentar Pak. Ya. Karena menarik kalau bicara soal ininya Pak. Bicara soal Iran ya Pak ya. Ini kan pemain baru di 5 tahun perang ke belakang Ukraina, kemudian sekarang Iran Pak. Saya nggak tahu ya, entah udah beberapa puluh tahun yang lalu tiba-tiba muncul nama Iran. Dan yang selalu digaungkan adalah nuklir. Tapi dari penjelasan Pak Anies Mata tadi, menarik adalah ternyata mereka bisa mengontrol dunia di Selat Hormuz. Bahkan juga ada Selat Bab el Mandeb yang juga tidak kalah pentingnya untuk jalur dunia begitu Pak. Ini bagaimana Pak? Peta akhirnya dunia akan berubah, perubahan ini Pak? Kita mesti tahu terlebih dahulu bahwa nuklir itu fungsinya sebenarnya lebih banyak sebagai deterrence ya. Sebagai apa? Deterrence dalam ya? pertahanan. Oke, gitu ya. Pertahanan. Oke. Tidak ada orang yang berpikir menggunakan nuklir kecuali kalau kita sepakat untuk mempercepat hari kiamat. Kira-kira begitu kan? Betul. Karena Israel juga punya nuklir kan? Betul. Iya kan? Yang akhirnya orang bertanya tentang standar ganda ya Pak ya? Iya, jadi Amerika juga punya nuklir yang kayak gitu. Jadi sekali itu meledak, ini akan selesai gitu ya. Oleh karena itu, sekarang kita yang saya coba jelaskan ini adalah cara berpikir orang, ya, supaya kita mengerti jalannya peristiwa secara lebih baik gitu ya. Bagi Iran, kalau kita berpikir secara kekuatan militer kan Amerika relatif lebih kuat bagi dia kan. Dan karena itu sifat perangnya ini asimetris pada dasarnya kan. Oke. Oleh karena itu dia harus pintar menggunakan seluruh instrumen yang dia punya untuk survive. Ya kan? Nah, instrumen terpenting bagi dia adalah memaksa semua orang untuk ikut membayar ongkos perang. Membayar ongkos perang? Iya, yang diinisiasi oleh Amerika dan Israel. Kan Israel dan Amerika yang pertama kali menyerang mereka kan? Betul. Iya kan? Apapun alasannya, tapi begitulah kejadiannya. Iya kan? Jadi dasar berpikir Iran itu adalah masalah bagaimana kita bertahan hidup. Iya kan? Kalau kita ingin bertahan hidup, dia mesti membuat menggunakan seluruh elemen yang ada di tangannya untuk dipakai. Termasuk Selat Hormuz? Termasuk Selat Hormuz itu. Karena dengan mencekik orang di Selat Hormuz itu, dia memaksa harga-harga seluruh naik, dia memaksa seluruh dunia membayar ongkos. Iya kan? Bisakah kita bilang itu implementasi dari harga yang harus dibayar karena Iran diserang duluan? Ya, itu akhirnya akan seperti itu. Dan dengan begitu ada harapan bahwa orang akan menekan Amerika, masyarakat dunia akan menekan Amerika untuk menghentikan perang. Kira-kira begitu kan jalan berpikirnya. Tapi ini masih belum sepenuhnya bisa menciptakan kontrol penuh. Karena persoalan dengan energi nanti berhubungan juga dengan isu lain, yaitu isu fertilizer, pupuk, ya kan? Ya, dan ini kan ada berarti ancaman kepada keamanan pangan dunia, ya kan? Itu sebabnya dua faktor ini yang menjadi agenda strategis pemerintahan Pak Prabowo kan, yaitu keamanan pangan dan keamanan energi. Tapi ada satu hal yang juga jauh lebih penting dari itu semuanya, yaitu masalah mobilitas. Ya kan? Jalur mobilitas yang terpenting itu adalah Laut Merah juga sebenarnya kan. Iya kan? Karena kalau Selat Babul Mandab itu ditutup, ya berarti jalur ke ke Laut Merah, akhirnya nanti ke Laut Mediterania, itu akan sangat terganggu. Itu artinya hub antara timur dan barat itu akan sangat terganggu. Iya kan? Selat Malaka ini kan menjadi penting karena dia menghubungkan ini Asia Timur dengan wilayah barat sana kan. Tapi once di sini juga tertutup, ini kan juga akan terkena. Iya kan? Kan kira-kira gitu kan? Betul. Jadi nggak bisa melintas seperti sebelumnya. Nggak bisa ya. Kecuali kalau kita kembali ke rute abad 16, masuk ke Tanjung Harapan dan lain-lain gitu jauh kan. sekali Pak. Jauh kali kan. Kan rute ini dibuat karena untuk itu kan dulu. Nah, jadi kita melihat bahwa sebenarnya di sini ada persoalan energi, ada persoalan pupuk, dan ada persoalan yang lebih penting, logistik, yaitu mobilitas. Gitu ya. Inilah yang sangat mengancam negara-negara Asia secara umum kan bergantung kepada pergerakan ekspor impor. Global trade, perdagangan internasional kan. Indonesia itu volume perdagangan internasionalnya sekitar 500 miliar dolar. $0,5 triliun kira-kira gitu kan. Waduh.
Iya kan? Ganggu sekali dong, Pak. 40%-nya itu dengan Asia Timur, 20%-nya dengan ASEAN, sisanya yang 40% lainnya dengan yang lain-lain, dunia Islam, Eropa dan Amerika, iya kan? Semua kan pakai jalur ini, dan dengan besaran $1,5 triliun volume perdagangan internasional sekarang ini, begitu ada gangguan di sini, itu secara langsung itu akan mempengaruhi revenue kita dari sektor dari ekspor. Wah, Iya ternyata kan? bisa kemana-mana, Pak ya, Ya. angka Iran itu. Sekarang coba kita bayangkan kombinasi yang sangat buruk antara kenaikan harga energi, kenaikan harga pupuk, dampaknya kepada inflasi seluruhnya, inflasi pangan dan inflasi semua sektor, iya kan? Kemudian penurunan jumlah ekspor kita, volume ekspor kita gitu, iya kan? 3 faktor ini yang akan paling terpengaruh. Begitu kita defisit dalam neraca pembayaran kita, kan persoalan kita bertubi-tubi jadinya kan. Mata uang kita melemah sementara pembayaran utang kita dan revenue kita berkurang. Kan itu kan. Ini kan kombinasi yang bisa terjadi dan bisa sangat buruk bagi kita di sini. Tapi bukan hanya Indonesia, itu seluruh kawasan ini akan merasakan hal yang sama gitu. Kan begitu kan kira-kira. Jadi yang perlu kita pikirkan sekarang ini adalah bagaimana perang ini yang kita tidak tahu bagaimana dia akan berakhir sampai sekarang, karena di tengah semua usaha perdamaian kan saling serang kan juga terjadi kan. Jadi nggak ada pada dasarnya yang bisa memprediksi end game dari ini semuanya. Bukan soal kapan berakhirnya sekarang, bagaimana berakhirnya. Bagaimana berakhirnya? Iya kan? Atau bagaimana bertahan dengan situasi yang sekarang? Iya, akhirnya bagi kita yang tidak terlibat kan begitu kan? Bagi kita yang tidak terlibat kan. Oleh karena itu bagi kita sekarang kombinasi 3 unsur ini, yaitu faktor energi, pupuk dan kemudian ini logistik yang mempengaruhi volume perdagangan kita nanti secara keseluruhan, secara makro, itulah yang menurut saya akan menjadi persoalan dasar seluruh negara, terutama yang ada di 3 benua ini. Jadi sebenarnya kita mesti mengajak seluruh pihak, paling tidak yang ada di wilayah geografi ini yang terkoneksi dengan populasi yang sangat besar, untuk memikirkan hal yang sama. Sebab pada dasarnya walaupun Amerika terlibat dalam perang di Timur Tengah ini, tapi sebenarnya secara geografi kan dia nggak punya masalah. Iya sebenarnya, Pak. Iya kan? Dia nggak punya masalah. Kawasan itu nggak punya masalah energi, nggak punya masalah pangan, nggak punya masalah logistik, nggak ada perang besar yang terjadi di sana kan? Justru setelah menyerang Iran, harga minyak di sana naik, Pak. Iya. Dan kalau kita lihat sekarang kan pendapatan dari perusahaan-perusahaan minyak naik luar biasa. Iya. Iya kan? Nah sekarang bagaimana kita deal dengan situasi seperti ini? Nah itu pertanyaan besarnya itu, Pak. Iya, itulah pertanyaan besarnya, bukan cuma bagi Indonesia pada dasarnya. Ya. Tapi juga bagi seluruh dunia. Kalau Anda melihat misalnya sekarang pertumbuhan ekonomi di Uni Eropa kan di bawah 2%. Saya kira hampir semua negara-negara Teluk sekarang, ya mungkin juga saya kira including Iran sekarang juga selama perang ini kan tidak punya revenue. Iya kan? Atau katakanlah kondisinya sangat berat gitu kan. Tidak gampang. Jadi kalau ini berlangsung lebih lama lagi, seluruh aktor yang terlibat itu tidak, saya kira kecuali Amerika, itu pasti akan terkena dampak yang sangat dahsyat. Tapi kolateralnya itu sangat besar sekali itu. Apakah opsi mencari alternatif lain seperti minyak tidak selalu melewat Selat Hormuz, pupuk, itu ada jadi pilihan juga, Pak Anies? Ada alternatifnya. Ya akhirnya yang akan paling besar adalah yang ada di Amerika. Ya, bukankah itu mobilitas juga jadi berkali-kali lipat, Pak? Ya otomatis. Ongkosnya. Itu yang saya bilang kan, itu akan meningkatkan harga, iya kan? Itu akan meningkatkan harga, iya kan? Karena semua negara akan ke sana kan? Iya. Opsinya ke sana. Itu yang kita maksud dengan strategic choke point itu. Oke. Iya kan? Ini yang maksud, karena itu penting bagi kita sekarang bukan sekedar melihat
peristiwanya, bukan sekedar melihat kejadiannya, tetapi memahami cara berpikir para ahli-ahli strategi di kawasan, para aktor yang terlibat ini semuanya dalam memandang persoalan itu. Nah, sekarang kalau kita melihat dalam konteks ini, karena ini adalah bagian dari konflik supremasi yang sangat besar, bisa kita katakan dengan begitu bahwa sebab-sebab yang akan menyebabkan konflik ini berlangsung lebih lama jauh lebih banyak daripada sebab-sebab yang akan membuatnya berhenti. Jauh lebih banyak Daripada sebab-sebab yang akan membuatnya berhenti ya. Oke. Kalau kita lihat dengan cara pandang seperti itu, karena itu kita akan melihat keberlanjutan dari situasi ini. Iya kan? Sekarang coba bayangkan kalau ada serial dalam konflik regional baru di kawasan lain. Nah, itu akan memperparah lagi makin situasi itu, iya kan? Jadi ini yang saya maksud, yang kita bayangkan tentang perang dunia ketiga itu bukan perang dua kutub yang seperti ini. Ya. Nggak akan begitu kejadiannya, bukan juga model perang dingin. Ya. Seperti yang pernah kita lihat selama masa perang dingin itu ya, dari tahun 46 sampai 91. Tapi kita kembali kepada satu konsep perang yang mempunyai makna dasar adalah bukan mengalahkan musuh, tapi menciptakan problem bagi musuh yang membuatnya lumpuh. Bagaimana kita meng-create problem bagi musuh yang membuatnya lumpuh? Meng-create musuh menjadikannya lumpuh. Iya, membuat problem, menciptakan masalah bagi musuh yang membuatnya lumpuh. Kira-kira kan cara berpikir dalam perang hibrid ini kira-kira seperti itu. Artinya berarti ini diarahkan orang mencari opsi alternatif lain, tidak selalu lewat Selat Hormuz dan Selat Bab el Mandab tadi, begitu Pak ya? Kurang lebih. Begitu Anda masuk ke alternatif itu, nanti ongkos logistik Anda naik, ongkos suplai, ongkos energinya naik, dan Anda menjadi tidak kompetitif secara ekonomi. Ya. Kan begitu kan? Tapi idealnya seperti yang disampaikan Pak Presiden ya Pak ya? Kita kan misalnya begini, energi pangan di Indonesia sendiri ya Pak? Iya, itu kan makanya Presiden kan berpikir, premis dasar dari Presiden itu adalah konflik global ini akan berlangsung lebih lama, dan semua negara dipaksa untuk kembali kepada persoalan dasar, yaitu bagaimana dia bisa bertahan hidup. Ya. Persoalan semua negara itu sama. Ya. Tapi cara setiap negara merespon dan bertahan hidup itulah yang berbeda-beda. Iya kan? Ya. Apa yang dikatakan oleh Presiden Prabowo itu adalah memperkuat dua sisi kemandirian strategis, yaitu pangan dan energi. Iya kan? Kan misalnya B50 yang kemarin kan ini upaya untuk itu. Iya. Yang diresmikan. Iya, ini kan satu upaya untuk itu, untuk menghentikan impor solar. Iya kan? Satu item lah. Iya kan? Itu akan mengurangi. Cuma nanti kan kita belum lihat bagaimana ini akan efek spiralnya nanti seperti apa. Iya kan? Kalau kita mengurangi impor sawit, iya kan? Itu berarti pendapatan ekspor kita juga akan berkurang, dan bagaimana dia akan mempengaruhi harga internasional, dan impact baliknya nanti kepada inflasi belum bisa kita ukur sampai sekarang. Tapi sebagai satu uji coba, ini kan satu usaha yang bagus ya. Tapi premis dasarnya itu adalah survival mode, cara berpikir untuk survive. Setiap negara punya survival mode-nya masing-masing. Iya. Kita pilihannya itu tadi ya Pak ya? Iya, artinya opsi-opsi yang tersedia bagi negara itu sangat tergantung kepada kemampuan domestik setiap negara itu mengelola sumber dayanya, menutupi kelemahannya, dan membangun hubungan internasionalnya atas dasar pendekatan komplementari, saling melengkapi itu tadi. Iya kan? Kan kira-kira itu kan? Mungkin kita akan kembali menggunakan batu bara lebih banyak, dan itu akan berarti ekspor batu bara kita berkurang, dan itu berarti pendapatan ekspor kita menurun, dan seterusnya, dan itu berarti akan mempengaruhi pertumbuhan. Kan kira-kira begitu kan? Jadi ini adalah satu mata rantai yang saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya.
Tapi semua negara juga menghadapi hal yang sama, ya kan? Apa yang ingin saya sampaikan di sini adalah sisi kompleksitasnya. Ya. Opsi-opsi yang tersedia itu tidak banyak, dan karena itu setiap negara akan menghadapi pergulatan domestik dengan sendirinya. Semua negara akan menghadapi situasi itu. Coba Anda lihat misalnya di Eropa sejak tahun 2022 ada perang Ukraina. Ketika ada sabotase kepada pipa gas dari Rusia ke Jerman, Nord Stream ya. Kan tiba-tiba harga energi di Eropa naik. Dan karena itu inflasinya naik. Sekarang kita lihat pertumbuhan Uni Eropa kan tidak tinggi. Kan rata-rata di bawah 2 seluruh di Uni Eropa. Iya kan? Cuma kelebihan dari negara-negara Eropa itu adalah karena baseline dari masyarakatnya secara relatif masih bagus dan interkoneksi di dalamnya juga sudah relatif bagus. Proses integrasi Eropa sejak ada Uni Eropa kan makin bagus. Sudah siap ya mereka ya? Ya, persoalan domestik di masing-masing negara itu ada. Pergantian rezim yang lebih sering. Lihatlah misalnya Inggris ya. Sejak selesainya Tony Blair, kan pimpinannya ganti-ganti terus kan. Naik, mundur, naik, mundur, naik, mundur. Iya kan? Kan ganti-ganti terus. Artinya akan ada krisis politik secara domestik di semua negara. Iya kan? Cuma bagaimana mengelola tensi secara domestik itu kan beda-beda. Betul. Tetapi dampaknya secara fundamental disebabkan oleh efek spiral dari konflik dasar itu tadi. Pak Anies, ini jadi pertanyaan pribadi saya Pak ya. Menarik nih. Pak Anies Mata bilang create problem hingga membuat musuh jadi lumpuh. Begitu Pak ya. Nah, ketika negara misalnya Indonesia fokus di pangan dan energi. Katakanlah insya Allah ya semua tercapai dan mencapai titik idealnya, terbaiknya begitu. Apakah ini akan membuat khawatir negara-negara lain yang akhirnya justru membuat problem di negara yang sudah ideal tersebut Pak? Contoh Venezuela, cadangan minyak terbesar di dunia ternyata diculik Maduro begitu. Nah apakah ini berpotensi bisa terjadi lagi Pak untuk negara yang ketika dia sudah mencapai titik idealnya Pak? Tapi dijawab setelah jeda ya Pak ya. Kita bahas di One on One. Tetap bersama kami.